penyampaian nota penjelasan Bupati atas diajukannya 3 rancangan peraturan daerah dimaksud. Untuk itu, yang terhormat Saudara Wakil Bupati, disilakan. Sebelum kami sampaikan nota penjelasan ke pengantar Bupati, pada acara penyampaian penjelasan Bupati atas diajukannya rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi terkait di 3 rancangan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf sedianya Bupati akan hadir secara pribadi, tetapi pada hari ini jam yang sama ada kegiatan di luar kota di Jakarta terkait dengan koordinasi sinkronisasi terkait dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Banyuwangi, terutama terkait dengan jalan lintas selatan. Itu kami menyampaikan maaf dan diwakilkan pada wakil Bupati. Baik, Bapak Abis Hasan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu dan Rahayu, Salam. Kami bacakan terkait dengan nota pengantar Bupati pada acara penyampaian penjelasan Bupati atas diajukannya rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026. 2. Rencana pembangunan industri Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045, dan yang ketiga adalah inovasi daerah. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang terhormat Sekretaris Daerah, Kapali, para asisten, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati para wartawan media cetak elektronik, kepala desa, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Melalui sambutan ini izinkan saya mengajak dan menyertai saudara sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Bupati atas diajukannya rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026. 2. Rencana pembangunan industri Kabupaten tahun 2025-2045 dan inovasi daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, perkenanlah kami menyampaikan penjelasan mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dimaksud secara singkat sebagai berikut. Romawi 1. Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026. Agenda sidang paripurna hari ini memiliki makna penting bagi kesinambungan proses pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi yang kita rencanakan untuk tahun anggaran 2006. Sesuai dengan amanat konstitusi, RAPBD tahun anggaran 2006 beserta nota keuangannya merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Penyusunan RAPBD tahun anggaran 2006 dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat arah perkembangan dari sisi pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, sekaligus memperhatikan kondisi makroekonomi dan upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah di tahun 2026. Selain itu, penyusunan RAPBD tahun anggaran 2006 juga dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan yang terhormat pada saat pembahasan
kebijakan umum APBD atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPRS yang secara kelembagaan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagaimana ketentuan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Telah kita ketahui bersama bahwa nota kesepakatan KUA dan PPRS tahun anggaran 2006 telah ditandatangani bersama antara pimpinan Dewan yang terhormat dengan eksekutif pada hari Jumat 15 Agustus 2025 sebagai representasi kebersamaan dalam membangun konsistensi dari materi yang telah disepakati. Dengan demikian, kesepakatan tersebut harus menjadi pedoman kebijakan bersama dalam rangka pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026 yang telah diuraikan ke dalam rincian proyeksi belanja menurut urusan SKPD maupun program dan kegiatan. Rancangan APBD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta berpedoman pada Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Dalam konteks implementasi anggaran, baik proyeksi pendapatan, belanja maupun pembiayaan secara normatif telah disusun sesuai dengan peraturan dimaksud. Kebijakan fiskal tahun 2002 ini merupakan tahun kedua dan tahun krusial dalam implementasi RPJMD tahun 2025-2029. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi yang kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi dalam mencapai cita-cita tersebut. Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Sementara tantangan ideal jangka pendek mengharuskan respon cepat, fleksibel, dan efektif, namun tetap sustainable dan konsisten dalam jangka menengah. Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal yang ditunjukkan dengan meningkatnya tensi geopolitik dan perang dagang, perlu terus diwaspadai. Potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global. Selain itu, tantangan internal seperti penurunan daya beli masyarakat, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan pada impor pangan sehingga diperlukan rancangan kebijakan fiskal yang efektif untuk merespon tantangan ekonomi tersebut melalui strategi transformatif. Untuk itu, saya ingin mengajak saudara semua untuk tetap menguatkan langkah, melakukan akselerasi dalam upaya pembangunan daerah, serta mengambil langkah antisipatif dalam merespon dinamika situasi dengan tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian hingga kita mampu bersama-sama untuk mampu melewati berbagai risiko dalam tahun yang penuh dinamika. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan menetapkan tema pembangunan tahun 2026 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif untuk menurunkan kemiskinan. Yang diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah meliputi 1. Peningkatan produksi pangan, 2. Peningkatan nilai tambah produk UMKM, 3. Perluasan pasar sektor pertanian dan pariwisata, 4. Peningkatan serapan tenaga kerja dalam sektor UMKM dan pariwisata, 5. Peningkatan akses infrastruktur pariwisata dan pertanian, 6. Perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, 7.
penguatan pendidikan yang berdaya saing. 8. Peningkatan akses kesehatan dan pola hidup sehat. 9. Reformasi birokrasi. Para hadirin yang saya hormati, kondisi APBD Kabupaten Banjar tahun 2026 dipengaruhi setidaknya oleh 3 faktor, yaitu 1. Indikator-indikator ekonomi ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. 2. Langkah-langkah kebijakan dan administratif yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah. 3. Berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan pemerintah maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Proyeksi indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dikalkulasi dengan cermat sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan pada kisaran 5 sampai dengan 5,15%. Persentase penduduk miskin pada kisaran 6,09 turun menjadi 5,59%. Indeks kesejahteraan sosial berkisar pada nilai 57. Kemudian indeks pembangunan manusia pada kisaran 75,38 dan indeks reformasi birokrasi diproyeksikan 95. Kinerja positif tersebut merupakan dampak multiplier efek dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas. Para hadirin yang saya hormati, seluruh proyeksi baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan diharapkan dapat secara efektif menstimulasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat untuk mencapai sasaran pembangunan, namun tidak membebani masyarakat. Kebijakan ini tetap diselaraskan dengan upaya mendorong daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing produk lokal Banyuwangi. Upaya optimalisasi pendapatan antara lain yaitu menambah objek layanan retribusi baru, menyesuaikan tarif retribusi, melakukan monitoring pemungutan retribusi dari potensi kebocoran, mengoptimalkan aset daerah yang tidak digunakan atau idle, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak retribusi daerah. Dari sisi belanja, pemerintah daerah menerapkan kebijakan pengetatan belanja daerah, dilakukan melalui efisiensi maksimal belanja yang tidak prioritas, sebagaimana dilakukan juga oleh seluruh kementerian dan lembaga di pusat. Belanja diarahkan untuk tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik, perlindungan sosial, pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor prioritas strategis lainnya. Dari sisi pembiayaan, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi terus diupayakan melalui pengendalian defisit belanja dan peningkatan penerimaan daerah. Proyeksi silpa tahun anggaran 2026 merupakan perkiraan yang mengacu pada kondisi APBD tahun anggaran sebelumnya, serta estimasi untuk menyesuaikan kondisi yang akan terjadi. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi muatan rancangan perubahan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026. Pendapatan daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, eksekutif berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian
dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan. Para hadirin yang saya hormati, pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 2.558.297.823 rupiah. Adapun rincian pendapatan daerah tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 794.401.233 rupiah. B. Pendapatan transfer direncanakan sebesar 1.253.203.680.062 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar 50.131.216.528 rupiah. Sedangkan komposisi belanja daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebesar 2.586.764.173 rupiah. Pada sisi belanja, permasalahan utama yang timbul adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara selektif sesuai dengan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Kebijakan umum belanja daerah pada tahun anggaran 2026 diarahkan untuk penguatan spending pattern agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan, termasuk sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang penuh ketidakpastian agar pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah dapat berjalan maksimal di tengah keterbatasan fiskal daerah. Kesemuanya ini dilakukan agar pembangunan di segala bidang, baik yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan berjalan secara terprogram dan berkesinambungan yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Para hadirin yang terhormat, selanjutnya tentang pembiayaan, dapat saya sampaikan bahwa pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik di tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan neto dialokasikan untuk menutup defisit anggaran. Adapun komposisi pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan direncanakan diterima sebesar 22.643.662 rupiah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar 44.717.177.312 rupiah. Saudara pimpinan, para anggota serta sidang dewan yang terhormat, demikianlah penyampaian gambaran umum tentang rancangan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026. Eksekutif berharap pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk
bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.